Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhaliza Purwanti dari KM 4603 dengan NIM 15022223262. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi filsafat ketimuran dengan 6 pembahasan topik. Yang pertama adalah apa itu filsafat ketimuran, yang kedua adalah filsafat Al-Farabi, yang ketiga adalah filsafat Ibnu Sina, yang keempat adalah filsafat Buddhisme, yang kelima filsafat Taoisme, dan terakhir ada filsafat Al-Ghazali. Langsung saja pada materi yang pertama, apa sih filsafat ketimuran itu? Filsafat ketimuran adalah filsafat yang tersebar di berbagai negara meliputi India, Tiongkok, Timur Tengah, dan Jepang. Karakteristik filsafat ketimuran diantaranya dihubungkan dengan agama, mengutamakan analogi dan berisikan doktrin. Selain itu, filsafat ketimuran juga memiliki ciri dasar mengutamakan intuisi dibandingkan akal, sehingga terdengar tidak rasional. Hal tersebut berbanding terbalik dengan ciri dasar filsafat secara umum, yaitu mengutamakan akal sebagai tolak ukur kebenaran. Yang kedua adalah filsafat Al-Farabi. Menurut Al-Farabi, Tuhan adalah sebab pertama dari semua wujud yang ada di jagat raya ini. Setelah Al-Farabi membaca karya metafisika milik Aristoteles dan tidak menemukan jawaban yang memuaskan, beliau mencoba menjelaskan kembali konsep metafisika dengan mengibaratkan alam sebagai emanasi, atau sebuah wujud pada dasarnya satu dan menghasilkan wujud lain secara bertingkat. Kemudian filsafat kenabian menurut Al-Farabi yaitu Nabi merupakan orang yang memiliki ciri khas daya imajinasi yang kuat dan ketika berhubungan dengan akal faal maka dapat menerima visi dan kebenaran dalam bentuk wahyu. Hal tersebut sama juga dengan diterapkannya dengan para filosof yang sanggup menerima hal abstrak murni dari akal ke-10. Dalam bidang politik, Al-Farabi juga mengklasifikasikan masyarakat yang sempurna untuk negaranya menjadi 3 bagian, yaitu masyarakat besar merupakan gabungan banyak bangsa yang senantiasa saling membantu, kemudian masyarakat sedang yang menetap dan disebut negara nasional, serta masyarakat kecil yang terdiri atas penghuni satu kota. Selanjutnya adalah filsafat Ibnu Sina. Teori emanasi Ibnu Sina menggabungkan antara teori filsafat dan teori kalam milik Aristoteles. Apabila Aristoteles mengatakan alam adalah azali, maka Ibnu Sina mengatakan sebaliknya, alam itu bukan azali melainkan baharu. Ibnu Sina menambahkan, alam semesta itu terdiri dari peristiwa yang sudah pasti dan tentu. Tuhan hanya mengetahui esensinya, bukan maujud-maujud khusus dan diciptakan dalam keadaan ada, bukan alam dari ketidakadaan. Ibnu Sina juga menjelaskan tentang filsafat jiwa, yaitu teori yang menjelaskan perbedaan konsep jiwa dengan badan. Jiwa dan badan terpisah sebab jiwa adalah substansi rohani. Pembagian jiwa menurut Ibnu Sina yaitu jiwa tumbuhan, jiwa binatang yang meliputi indera luar dan dalam, dan jiwa manusia yang meliputi akal praktis dan teoritis. Selanjutnya adalah filsafat Buddhisme. Dalam filsafat Buddhisme terdapat 5 poin penting. Yang pertama adalah Buddhisme menolak sistem kasta. Buddha memutuskan untuk menempuh sebuah perjalanan spiritual yang berbuah pada ajaran Buddha di mana setiap orang tidak dibeda-bedakan berdasarkan kasta sosialnya. Ajaran Buddha semua berupa seruan-seruan moral yang mengajarkan pada persamaan dan kesetaraan. Kemudian poin yang kedua adalah kitab suci hanya petunjuk. Perjalanan lebih dari kitab suci. Melihat kebenaran Dharma adalah dengan melaksanakan ajaran Buddha, serta mengikuti peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Buddha, sehingga hasilnya akan dirasakan sendiri oleh pelaku kebenaran tersebut, bukan hanya berpedoman pada kitab suci saja. Poin yang ketiga adalah menolak personifikasi Tuhan yang banyak. Dalam kitab Sutta Pitaka, Udana 7, dijelaskan bahwa Tuhan Yang Maha Esa dalam bahasa Pali adalah subjek yang dipersepsikan sebagai Tuhan, sesuatu yang tidak dilahirkan, tidak dijelmakan, tidak diciptakan, tetapi keadaannya maha mutlak. Kemahaesaannya tidak dapat dipersonifikasikan dan tidak dapat digambarkan dalam bentuk apapun. Buddha sendiri itu bukan Tuhan dan tidak pernah diklaim sebagai Tuhan oleh pengikut agama Buddha. Untuk poin yang keempat yaitu menolak eksklusivisme. Agama Buddha menolak paham eksklusivisme yaitu menganggap bahwa hanya agama Buddha lah yang benar dan agama lain salah. Agama Buddha menentang paham demikian karena berpotensi dapat menimbulkan tindak kekerasan atas nama agama yang justru bertentangan dengan praktik cinta kasih yang diajarkan oleh Sang Buddha. Mereka menganut paham inklusivisme di mana semua ajaran adalah menyampaikan kebenaran dengan caranya masing-masing. Dan poin yang terakhir adalah pentingnya kesucian perilaku. Agama Buddha lebih menekankan pragmatisme dalam arti mengutamakan tindakan-tindakan cepat dan tepat yang lebih diperlukan di dalam menyelamatkan hidup seseorang yang pernah mengalami problem. Karena itu, budi pekerti selalu menjadi hal yang amat substansial dalam agama Buddha.
Filsafat selanjutnya adalah filsafat Taoisme. Filsafat asal Cina yang dikembangkan oleh Lao Tse sekitar tahun 550 Masehi. Menurut beliau, prinsip kenyataan adalah jalan alam. Aliran ini juga melahirkan seorang tokoh ternama bernama Zhuangzi. Taoisme yang dibawa oleh Zhuangzi mengajarkan hidup harmoni dalam Tao atau alam semesta. Taoisme berpendapat bahwa hidup itu indah jika manusia selaras dengan alam. Alam adalah guru yang mengajarkan keharmonisan dalam kehidupan dan akan membawa kebahagiaan. Tujuan utama Taoisme adalah Wu Wei yang mendorong manusia untuk berbuat tanpa mengejar apapun. Artinya berbuat sewajarnya dengan hati yang jujur. 3 prinsip yang dimiliki oleh filsafat Taoisme adalah yang pertama, evaluasi atau perubahan. Hidup dalam perubahan, tidak ada yang abadi. Yang kedua, relativitas dan kesatuan. Setiap hal itu bergantung satu sama lain. Yang ketiga adalah lingkaran semesta, di mana tidak ada kesenangan dan kesengsaraan yang abadi. Melihatlah ke bawah dan berpikirlah ke atas, itu akan menjaga keseimbangan. Yang terakhir adalah filsafat Al-Ghazali. Al-Ghazali adalah seorang filsuf yang merumuskan filosofis untuk membela keberadaan Tuhan dengan menyoroti pentingnya pengetahuan eksperiental dan pengalaman pribadi di saat mencapai pendalaman agama dan Tuhan. Menurut beliau, akal diibaratkan neraca bagi sesuatu, tetapi tidak semua dapat digunakan untuk menimbang segala hal termasuk metafisika. Al-Ghazali menekankan bahwa pencapaian spiritual perlu penyingkiran dari kecenderungan duniawi dalam mencari kehadiran langsung Tuhan. Tentang alam dan dunia, beliau juga berpendapat bahwa dunia berasal dari kehendak Tuhan semata, tidak tercipta begitu saja. Tuhan itulah yang disebut penciptaan. Karya milik Al-Ghazali yang terkenal, beberapa diantaranya yaitu Mizamul Amal dan Qanon At-Ta'wil. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.